Ya, masih di Kitab Tauhid episode ke-39, pertemuan ketiga, yaitu ngebahas tentang orang-orang yang menolak nama Allah, ya, nama atau sifat-sifat Allah. Dan AA ingin disclaimer dulu buat sekarang. Siapapun dari kalian yang gak hadir di pertemuan minggu lalu dan minggu sebelumnya, AA minta nih, pilih. Satu, segera leave dari Zoom ini. Atau dua, kalian tetap dengerin Zoom ini, tapi kalian harus siap untuk segera secepatnya dengerin episode yang bagian 1 dan bagian 2. Nanti di YouTube, Kitab Abu Takeru, Kitab Tauhid, episode 39 part 1 dan 39 part 2. Itu tuh wajib banget. Karena kalau enggak, kalian akan sangat bahaya, fatal, dan kaget. Oke, udah disclaimer di sini ya. Jadi ini nebak aja ya, mungkin yang kalian yang nggak hadir dari pekan lalu siapa aja nih? Nggak tahu, lama nanti. Ya udah, pokoknya buat kalian nanti ya sadar diri. Yang baru ikutannya pekan ini aja, maka minta mending sekarang live, karena ini materinya sangat berat. Atau kalau kalian penasaran, pingin tahu materinya, ya udah silakan dengerin, tapi siap nanti di YouTube dengerin Abu Takeru episode 39A, 39 bagian 1 dan bagian 2. Karena itu materinya nyambung. Kalau kalian nggak dengerin itu dulu, nanti kaget. Kalau kaget, khawatir nanti jadi malah sesat kaliannya. Tapi kalau kalian udah siap, saya siap kaget, tapi nanti insya Allah saya nggak akan nolak materi dari AA. Kalau saya ngerasa ada yang aneh, insya Allah kok saya bakalan dengerin juga kajian episode yang 39 part 1, 39 bagian kedua juga kok. Oke, stay di sini insya Allah. Aman. Oke, jadi udah disclaimer. Siapapun yang nanti hadir di tengah-tengah perjalanan kajian ini, ya itu lepas tanggung jawab Arizal. Oke, baik teman-teman semua. Sebelumnya kita sedikit review sebelum kita buka materi ini dengan formal, yaitu teman-teman ingat manfaat besar dari materi di malam hari ini adalah apa? Yaitu kita ketika ngebahas tentang Allah hanya sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya atau hadis Nabi-Nya SAW, maka otomatis kita akan beradab kepada Allah. Saat kita senang, kita hanya akan memanggil Allah dengan panggilan yang Allah senangi. Dan saat kita lagi ditimpa kesulitan dan musibah, kita pun hanya menyebut Allah dengan sebutan yang Allah ridhoi saja. Sebagai contoh, Ihsan misalnya dikasih gaji sekarang naik sebulannya 10 juta. Responnya apa Ihsan ke Allah? Bersyukur, ngucapin apa? Alhamdulillah ya Allah engkau ar-Razzaq gitu ya. Kalau Ihsan kecelakaan kayak kemarin, tangan potong ya, walaupun sekarang udah disambung jadi cyborg gitu. Cyborg, semi cyborg. Nah, Ihsan gimana responnya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus nyebut Allahnya gimana? Ya Allah, engkau maha penuh hikmah gitu ya atas musibah ini gitu kan. Kalau kita paham bab ini, kita akan ditimpa kebaikan, nyebut Allahnya bagus, ditimpa keburukan, nyebut ke Allahnya pun dengan sebutan-sebutan yang Allah ridhoi. Adapun yang nggak paham bab ini, maka nanti akan respon ke Allahnya saat dikasih nikmat, nantinya akan bablas. Seperti saat dikasih nikmat, malah bilang, Allah engkau keren banget, Allah is so cool, Allah lagi mainan sama aku ya, Allah engkau, wah, ngaco jadinya. Giliran dikasih musibah, ya Allah engkau nggak lagi sayang sama aku ya. Ya Allah engkau yang suka menyempitkan aku nih. Kenapa engkau begini ya Allah? Lihat Nabi Zakaria teman-teman. Ketika ditimpa musibah berupa atau ujian berupa nggak punya anak yang diinginkan, apa ucapan Zakaria kepada Allah? Rabbila taj'alni farda. Ya, Rabbila taj'alni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku jadi sendirian gitu, gak punya keturunan, dan engkau adalah sebaik-baiknya yang mewarisi. Jadi tetap nyebut ke Allahnya dengan sebutan-sebutan yang baik. Maka teman-teman ingat ya, di bab-bab kemarin, bagian besar, poin terbesar yang harus kalian pegang, termasuk kalian yang baru datang di malam hari ini, adalah penting banget untuk paham. Satu, hanya boleh menyebut tentang diri Allah
yang memang ada dalilnya di Quran maupun hadis Nabi SAW. 2, kita nggak boleh nyebut tentang diri Allah yang nggak ada dalam ayat Quran maupun hadis Nabi SAW. Nggak boleh menamakan Allah, nggak boleh mensifati Allah di luar yang ada dalam hadis Nabi SAW. Adapun kalau ada hadisnya, ada ayat Qurannya, kita terima. Titik. Nggak ada, jangan buat-buat. Seperti nyebut Allah sebagai mak comblang kita, seperti nyebut Allah sebagai sang maha sutradara terbaik, sang maha pembuat skenario. Wah, ini semua ngaco. Masa Allah disamain dengan sutradara? Sutradara itu untuk bikin apa? Ai film asli nggak? Ya enggak, ai kehidupan kita asli. Kalau misalnya nyebut Allah sutradara, Allah yang sang sutradara, berarti Fir'aun itu cuman aktor. Jadi Fir'aun tuh kafirnya cuman jadi aktor, aslinya mah Fir'aun baik gitu. Ya nggak bisa gitu. Makanya jangan ngaco ngomong tentang Allah pakai sang sutradara, sang maha pembuat episode atau apa, jangan. Kalau mau nyebut Allah yang mentakdirkan segala episode kehidupan. Jadi maksudnya bukan Allah lah sutradara yang bikin episodenya, tapi episode di sini bukan ke Allahnya tapi ke kehidupan kitanya. Ya, maksud episode di sini adalah apa ya? Bagian-bagian dari kehidupan kita gitu loh. Tapi tetap hidup kitanya asli dan Allah menakdirkannya asli, bukan sebagai sutradara. Oke, teman-teman. Itu penting ya untuk kalian pegang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia. Kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, amma ba'du. Ya teman-teman, kayaknya banyak yang kabur ya. Soalnya ngelihat ini mayoritasnya anak grup ternyata, Masya Allah. Ya udah, berarti lebih bisa belak-belakan di sini teman-teman. Makasih kalian yang udah menyertai Arizal selama lebih dari 5 atau 6 tahun ya. Sabar belajar sama Arizal dengan segala kekurangan Arizal, dan ini adalah salah satu kebaikan ketika kalian bisa sabar bersama guru, dan ini sebuah keberkahan ya. Sabar dengan guru itu bukan sabar belajar doang, tapi sabar dengan sikap yang mungkin gak mengenakan. Karena kalau kita gak sabar, nantinya akan tercabut keberkahan-keberkahan yang banyak. Dan kalau kita sabar, kita bisa dapat kebaikan yang super. Ingat, sanad emas itu dimiliki oleh Imam Malik. Karena Imam Malik sangat sabar dengan perilaku gurunya yang sangat kasar, yaitu Imam Nafi'. Ya, Imam Nafi' itu muridnya Ibnu Umar. Jadi Nabi SAW mengajar Ibnu Umar. Ibnu Umar punya murid namanya Imam Nafi'. Imam Nafi' punya murid namanya Imam Malik. Dan Imam Nafi' itu sempat ada dalam posisi di mana punya murid cuma satu doang, yaitu Imam Malik, karena gak sabar. Lupa riwayatnya, kalau gak salah pernah ditendang tulang keringnya deh. Ada salah satu ulama, gak tahu ini kisah dari Imam Malik dan Imam Nafi' atau ulama lain, tapi salah satu gurunya saking kasarnya ditendang tulang kering, ditendang pantat, ditendang paha, mending dah loba daging gitu, kecuali yang kekurusan ya. Buat kalian yang kering kerontang ya sama aja, mau tulang kering mau paha ya tetap hancur tuh tulang ya. Tapi kalau kita di tulang kering, orang gendut pun kalau tulang kering, kalian tahu tulang kering nggak? Jangan-jangan nggak tahu. Tulang kering tuh bagian ini nih, apa ya, di depan betis. Kalau betis bagian belakangnya eta banyak dagingnya. Nah kalau tulang kering tuh di depannya, itu kan langsung tulang, sakit banget. Nah kalian udah sabar, terima kasih teman-teman. Kalau kalian sabar dengan belajar, ya itu udah bagus. Tapi kalau sabar dengan sikap yang nggak baik, itu lebih bagus lagi. Di kajian Ustadz ini sedikit ya, sekedar mukadimah sedikit doang sebelum masuk ke materi yang bakalan berat ini teman-teman. Di kajian Ustadz Nuzul itu yang bagian luar tuh panas banget. Kalau yang di dalam kan sampai menggigil lah Rizal. Ya, Jakarta di dalam masjid Blok M lantai 7 menggigil karena AC-nya super duper dingin.
Dan tepat di depan AC-nya itu gitu, gemeteran banget. Tapi di luar panasnya luar biasa dan suara mikrofonnya sangat tidak jelas. Ustadz Nuzul nanya ke jemaah, ini dalam kondisi kayak gini yang di luar yang panas, yang mikrofonnya nggak bagus ya, kurang jelas suaranya. Kalian sabar atau syukur? Sabar. Salah. Harusnya syukur. Syukur udah dikasih tempat, dikasih karpet. Walaupun ada kekurangannya, tapi kok nggak bisa kita ngelihat syukurnya gitu loh. Nah kadang-kadang kita tuh suka ngelihatnya itu dari keburukannya, padahal kebaikannya jauh lebih banyak. Asli teman-teman, kalau kita masih ngebawa sikap ini terus, nggak akan pernah kita berterima kasih ke manusia. Ke orang tua kita aja kita sering ngelihat kekurangannya kan, padahal kebaikannya tuh udah wow banget. Nabi kita SAW bersabda, barang siapa yang bersedekah kuda di jalan Allah, maka dia tuh seakan-akan sedekah dan gak berhenti-berhenti. Karena ketika kita sedekahin kuda di jalan Allah dipakai jihad, kita duduk di sofa nyaman di AC, kita tetap dapat pahala ketika kuda tersebut dipakai jihad, ngalir terus. Orang tua kita ngasih kita apa? Duit buat jajan, buat ikut kajian. Walaupun mereka mungkin kurang dekat sama Islam, tapi selama mereka mengamalkan sholat 5 waktu, mereka tidak melakukan pembatal keislaman, tapi kebaikan mereka itu yang kita lakukan ngalir juga ke mereka. Sadari itu teman-teman, sadari. Dan kalau kita nggak mau ngerubah mindset kita untuk ngelihat kebaikan dari seseorang dan ngelihat keburukannya aja udah bakalan stop dari keberkahan. Betapa banyak murid-murid Arizal yang zaman dulu yang dulu ngejauhin Arizal gara-gara ya masalah baju Naruto, tahulah yang zaman 2000 berapa? 17, 2016. Habis itu nggak pernah kajian lagi dan endingnya pengen balik lagi ikut kajian lagi. Saya dulu nggak sopan ke AA ngelihat keburukan AA dan akhirnya saya jadi dicabut keberkahan, nggak kajian lagi. Nggak tahu ya dicabutnya keberkahan dan semangat kajian apakah karena mereka nggak sopan ke Arizal atau karena ada kasus lain, wallahu alam nggak tahu. Soalnya nggak mau ngerasa kepedean. Gara-gara kalian menjauhi aku makanya dicabut hidayah. Ya belum tentu juga kan. Belum tentu kan. Siapa gitu Arizal. Tapi ya itulah yang terjadi. Banyak ketika mereka ngejauhi kajian yang niatnya ingin belajar sama ustadz lain, sama ustadz lain pun nggak belajar dan akhirnya mereka jadi bingung gitu. Mau dekat sama Arizal lagi, Arizalnya udah keburu marah dan nggak mau balik lagi. Nggak mau ngelihat mereka lagi, soalnya udah terlanjur kesel gitu dengan perbuatan mereka. Bayangin teman-teman, lagi ngisi kajian di Masjid Unisba, kajian tauhid. Ini orang-orang yang mentahdir tuh bilang udahlah jangan ikut kajian Arizal, jangan ikut kajian Arizal, Arizal kurang berilmu. Bayangin 4 orang datang sengaja ke Masjid Unisba di awal kajian, di mukaddimahnya pas tanya jawab awal kayak tadi loh, sebelum dibuka kajian, mereka duduk paling belakang dan ngobrolnya keras. Pas Arizal mau mulai kajian bismillahirrahmanirrahim ala rasulillah, mereka kabur. Coba itu bayangin ngebuat Arizal jadi sangat sakit hati ya digituin. Dan ya itulah sedikit curcol ya teman-teman. Tapi semoga kesabaran kalian dalam belajar ini diberkahi oleh Allah. Nah please kalian sabar sama Arizal belajar, terutama materi hari ini yang berat, dan jangan tidur lagi. Yang pekan lalu panggil di Zoom nggak nyaut introspeksi tuh, tobat ya. Masa sih ngedengerin ayat-ayat Allah malah nggak semangat gitu. Yang mulai ngantuk cepet langsung makan cengek, kayak minum kopi ya, cuci muka, istinsyak, masukin air ke hidung yang sampai dalam banget. Apa kayak caranya? Sabar. Siap teman-teman? Kalian siap kaget nggak? Kalau udah siap nggak akan kaget nantinya teman-teman. Oke, baik ya. Kita akan bahas ini. Teman-teman, mengenal Allah tuh simple ya. Yaitu pelajari aja Quran dan hadis. Allah tuh baik banget ke kita. Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya pada kita sehingga kita nggak usah nyari-nyari tahu lagi tentang Allah. Banyak anak-anak muda zaman sekarang yang mikir gini, kalau kita kan udah punya privilege jadi seorang muslim, jadi kita kayak keenakan. Saya mah pinginnya murtad dulu aja deh. Kenapa pingin murtad dulu? Biar jadi nol lagi kayak orang-orang non muslim kan, mereka banyak yang berjuang mencari Islam, akhirnya masuk Islam sehingga muslimnya sejati. Saya juga maunya gitu. Gak enak dong saya mah Islam,
duluan. Jadi kayak curi star gitu loh. Mending saya sekarang sama dengan mereka, yaitu dari nol dulu, kafir dulu, lalu nyari Allah, kemudian habis itu masuk Islam dan jadi Islamnya baik. Makanya terkenal dengan sinetron Mencari. Nah itu dia, Mencari Tuhan ya. Nah naonan ente mau nyari Tuhan alias murtad dulu baru nyari Allah, mati di neraka selama-lamanya. Kalau kalian dikasih privilege berupa kalian udah muslim dari semenjak kalian lahir, karena orang tua kalian muslim, ya syukuri. Gak usah jadi mundur lagi. Bagi mereka yang non muslim, ya tugas mereka mencari Islam. Bagi kita yang udah Islam, ya tugas kita, karena kita udah nyuri start duluan, tanda kutip, ya tinggal jadi muslim yang lebih wah lagi. Kenapa malah jadi mundur? Di mana logikanya gitu? Kalau kita lagi lomba dan kita dikasih kesempatan, kamu gak apa-apa maju duluan 1 menit, ya itu manfaatin. Jurinya ngomong kayak gitu, ya udah terserah juri kan, yang punya perlombaannya juri mau gimana pun, ya udah tinggal juri yang nentuin. Kamu boleh 1 menit duluan, abis itu tinggal maju. Gak usah malah jadi, nggak, saya kalau kayak gitu nggak adil, saya mending mundur lagi. Seakan-akan kepedean gitu loh. Seakan-akan ngaku kalau diriku itu hebat, aku pingin hebat, aku ingin memperlihatkan kalau aku bisa. Ingat, hidayah tuh bukan karena kita jago, hidayah tuh karena hidayah dari Allah. Maka ketika Allah udah ngasih kita start yang duluan, jangan malah jadi mundur. Betapa banyak orang-orang yang pemikirannya gitu. Saya nggak mau Islam dari awal, saya mau mundur dulu. Saya mau nyari Tuhan yang sebenarnya. Akhirnya mereka ujung-ujungnya jadi agnostik atau jadi ateis. Atau ngakunya Islam tapi bilang semua agama benar. Kafir kalau kayak gitu teman-teman. Hati-hati. Ya. Udah mengenal Allah itu langsung aja pelajari Quran, pelajari hadis yang sesuai dengan penjelasan para ulama. Ya. Itu poin pertama dalam kajian malam hari ini. Ya. Sekali lagi, jadi kalian jangan pernah punya pemikiran, kurang challenging. Saya mau udah Islam dari dulu, saya pilihnya kayak orang lain, non muslim dulu baru masuk Islam. Jangan punya pemikiran gitu, karena ketika punya pemikiran gitu ternyata mati, ya udah di neraka nanti kita masuknya selamanya. 2, kamu nanya ke Regan, kan mungkin gak Nabi SAW menyampaikan sesuatu ke kita, kemudian beliau cuma ngasih tahu dengan penyampaian yang gak jelas. Biar apa? Biar umatnya bingung. Mungkin gak Nabi SAW gitu? Gak mungkin ya. Karena beliau ditugasi oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat manusia. Maka mustahil, sekali lagi mustahil Nabi kita SAW ngasih tahu ke umatnya sesuatu yang gak jelas biar umatnya bingung. Pertanyaannya, ada gak hadis yang gak jelas? Ada hadis yang maknanya gak jelas, beberapa kata dalam hadis yang gak jelas. Bahkan ada ulama yang ngumpulin kata-kata dalam hadis yang asing. Tapi ketika Nabi SAW menyampaikan hadis yang beberapa katanya itu kurang jelas, beliau menyampaikannya ke sahabat yang paham kata tersebut. Sehingga sahabatnya yang nanti menerjemahkan kepada sahabat-sahabat lain yang belum paham. Jadi tetap aja jelas gitu. Cuman beda level. Karena Nabi SAW itu berbicara dengan orang yang inteleknya berbeda-beda. Saat beliau berbicara dengan orang awam, orang Arab Badu, ya pakai bahasanya sangat simple. Tapi saat berbicara dengan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Umar, ya pakai bahasanya level tinggi. Yang sampai sahabat aja banyak yang gak ngerti. Tapi bukan berarti mereka jadi bingung. Karena sahabat-sahabat yang gak ngerti pun mereka masih bisa paham dengan cara apa? Nanya ke sahabat yang lain yang paham. Atau nanya langsung ke Nabi SAW. Jadi sekali lagi, Nabi kita SAW mustahil menyampaikan satu hadis, kemudian beliau sengaja nyampain hadis itu untuk bikin umatnya bingung. Kalau beliau menyampaikan hadis, kemudian beliau gak ngasih penjelasan dengan rinci lagi, maka artinya emang udah jelas hadisnya. Paham gak? Sekali lagi ulang ya. Kalau Nabi kita SAW menyampaikan satu hadis, kemudian beliau gak ngasih tahu penjelasan dari hadis tersebut lagi dengan rinciannya kayak gimana, artinya memang udah jelas hadisnya. Gitu. Kayak contohnya kalau gak salah, menjelang hari kiamat akan ada haraj. Ngerti gak kalian apa haraj? Enggak kan ya? Berarti hadisnya jelas atau gak jelas di sini? Gak jelas kan? Sahabat nanya, apa itu haraj ya Rasulullah? Beliau bersabda, pembunuhan.
Jelas nggak sekarang? Jelas. Berarti menjelang hari kiamat bakalan banyak pembunuhan. Ngertos? Ngerti kan ya? Tapi kalau Nabi kita SAW udah menyampaikan hadis, terus beliau nggak menjelaskan lagi hadis tersebut, artinya emang udah jelas. Ya udah pahami sebagaimana adanya gitu. Ngerti ya? Nah, ulang, biar kalian ngerti dulu, biar nggak kaget banget. Soalnya pas nyampein hadis ini, tuh anak-anak SMK, sebuah SMK di Bandung ya, tadi langsung pada ngabolotot gitu. Ibnu Abbas marah tuh kepada muridnya yang kayak begituan. Ketika disampaikan hadis ini langsung makanya Arizal menghindarkan kalian dari hahaha itu ya. Jadi sekali lagi ulang, kalau Nabi kita SAW menyampaikan suatu hadis, kemudian beliau nggak menyampaikan tafsirnya lagi, artinya emang hadisnya udah jelas. Tapi kalau ada yang nggak jelas, pasti Nabi kita sendiri yang akan menjelaskannya SAW atau lewat sahabat lain yang memang paham. Ya, mungkin dalam hadis ini beliau nggak ngomong penjelasan hadisnya, tapi sahabat yang meriwayatkan hadisnya pasti akan ngasih tahu, oh maksud Nabi SAW tuh gitu. Karena pasti beliau menyampaikan secara sempurna agama ini, walaupun nggak ke semua orang. Beliau menyampaikannya agama ini sempurna untuk seluruh manusia. Tapi kan materi tentang Islam beda-beda levelnya. Ada level yang advance. Yang advance ini cocoknya untuk para ulamanya. Adapun untuk orang-orang awam yang kayak kita, cocoknya untuk membahas tentang rukun iman, rukun Islam, yang emang bisa kita terapkan, yang emang bisa dipahami oleh orang-orang yang memang IQ di bawah 80 kayak kita misal ya. Nah, jadi teman-teman pahami hal itu baik-baik ya. Nabi kita nggak pernah hianat. Kalau beliau menyampaikan satu hadis, dan beliau nggak menjelaskan lagi hadisnya, maka itu artinya memang udah jelas hadis tersebut. Siap dengan hadis ini? Oke. Teman-teman, ada satu hadis atau satu ayat Quran deh. Yang mana ayat Quran ini langsung dijelasin oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Lihat ya, ini ayat Quran. Langsung ayat Qurannya dijelasin oleh Nabi Muhammad sendiri SAW. Kemudian isi hadisnya pun jelas. Jelas. Dan sahabat juga nggak ada satupun sahabat yang nanya lagi hadis ya. Berarti mau nanya ke kalian, berarti hadisnya udah jelas atau masih rancu? Udah jelas. Ayat Quran, ayatnya mungkin masih global, belum terlalu jelas. Tapi kemudian ayat Quran yang masih belum terlalu jelas maknanya dijelasin oleh Nabi SAW. Berarti udah makin jelas? Udah makin jelas. Lalu setelah disampaikan hadis ini, sahabat udah gak ada yang nanya-nanya lagi. Berarti udah jelas belum? Udah simple. Siap gak ngedenger hadisnya? Nah enggak, udah dikasih mukadimah 22 menitnya masih melongo aja kalian. Siap gak? Siap. Jawab, siap gak? Siap. Oke. Allah berfirman, "Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun." Dengar terjemahannya ya. Kalau dari terjemahannya mungkin kalian belum terlalu paham. Hari kiamat adalah hari ketika betis dibuka. Ketika betis dibuka. Dan mereka disuruh untuk sujud, tapi mereka gak sanggup. Mata mereka itu tunduk takut. Mereka diliputi oleh kehinaan. Karena dulu di dunia mereka disuruh sholat tapi mereka gak mau. Oke, kalimat pertama. Hari ketika betis dibuka. Kalian ngerti gak? Entar Ustadz. Arizal, entar dulu. Perasaan di hari kiamat tuh kita semua telanjang, ya gak sih? Berarti kalau telanjang, ya gak mungkin betis dibuka, ya gak? Wong udah telanjang ngapain dibuka lagi? Kalau betis dibuka artinya betis asalnya ditutup. Asalnya kita pakai baju baru dibuka betisnya kan ya? Jadi maksud dari betis di sini gimana sih ya? Yauma yukshafu an saqin, hari ketika betis dibuka. Maksudnya apa nih, Apakah nanti di hari kiamat kita tuh asalnya telanjang terus dikasih baju, lalu nanti pas menjelang disuruh sujud ke Allah, kita tiba-tiba betisnya jadi diangkat gitu? Atau kalau betis diangkat mah nanti kelihatan lutut, malah jadi aurat gitu. Tapi kan di hari kiamat udah gak harus sholat nutup aurat lagi. Wah, kan bingung kalian kan ya? Kira-kira gimana nih? Ayatnya jadi jelas atau belum jelas? Belum jelas ya.
Tapi sekali lagi ayat ini langsung dijelasin oleh Nabi SAW. Berarti kalau dijelasin oleh Nabi bakalan makin jelas nggak ayatnya? Iya. Gimana nih penjelasan dari Nabi kita SAW? Ingat, ini yang nafsirin langsung bukan ulama, bukan sahabat. Yang ngejelasin ayat ini langsung Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Wajib diimani nggak? Wajib. Apa maksud dari betis? Nabi kita SAW menyampaikan dalam hadis yang panjang, hadis ini sahih Bukhari, di mana di hari kiamat itu menjelang semuanya, setelah udah semuanya beres sebelum menyeberangi as-sirat, ada ujian terakhir, yaitu ujian untuk sujud kepada Allah. Dan tahu apa yang terjadi? Pada hari itu, yang tersisa itu hanya ada dua golongan manusia, yaitu muslim dan munafik. Karena orang-orang kafir kan dilemparkan neraka, sisanya hanya muslim dan munafik. Nah, muslim dan munafik ini lagi nunggu di hari kiamat, kemudian Allah mendatangi mereka dalam rupa yang paling rendah. Allah mendatangi mereka dalam rupa yang paling rendah. Bukan Allah rendah ya, bukan. Tapi maksudnya ya emang hadisnya begini. Terjemahan yang paling mendekatinya gini. Allah mendatangi mereka dalam wujud yang paling rendah. Gak usah dibayangin Allah gimana bentuknya. Lalu Allah yang mendatangi mereka dalam wujud yang paling rendah, Allah bertanya kepada kita, kalian lagi nunggu siapa? Terus orang-orang mukmin berkata, kami sedang menunggu Allah, Tuhan kami. Lalu Allah berfirman, aku ini Tuhan kalian, kata Allah. Lalu kita ngomong ke Allah, kami berlindung kepada Allah dari dirimu. Coba bayangin kalian, bisa ngebayangin gak kondisinya dia? Allah datang ke kita, bukan ngebayangin Allahnya, tapi ngebayangin kitanya kira-kira gimana nih posisi. Kita lagi udah nunggu hari kiamat, nunggu lama, orang-orang penyembah bulan udah ikut bulan masuk neraka, penyembah matahari ikut matahari masuk neraka, penyembah patung ikut patung masuk neraka, penyembah Nabi Isa, Allah buat ada setan yang nyamar jadi Nabi Isa kemudian masuk neraka, penyembah Uzair, Allah buat satu setan nyamar jadi Uzair, kemudian Uzair yang palsu ini masuk neraka. Yang tersisa orang Islam nunggu Tuhannya, yaitu siapa? Allah. Tapi Allah mendatangi kaum mukminin dalam rupa yang paling rendah, sehingga orang mukmin gak ada yang kenal dengan Allah. Dan Allah bilang, aku ini Tuhanmu. Dan kita bilang, kami berlindung kepada Allah dari dirimu. Situasinya pada bingung kan. Akhirnya Allah dalam wujud yang paling rendah ini Maha Suci Allah ya, bukan rendahan versi manusia. Ini memang terjemahannya juga kurang enak gitu ya. Nggak tahu apakah ada terjemahan yang lebih cocok, tapi ya ini untuk sementara kita pakai makna ini dulu. Rendah di sini ingat bukan merendahkan Allah, oke? Dalam hadisnya seperti itu. Allah datang dalam wujud yang paling rendah dan Allah berkata, aku ini Tuhanmu. Kita bilang, kami berlindung kepada Allah dari dirimu. Akhirnya setelah debat dengan Allah, Allah bertanya, apakah kalian mengenali Tuhan kalian? Ya. Dari mana kalian mengenal Tuhan kalian? Kata Allah kepada kaum mukminin. Akhirnya kita jawab, kami mengenal Allah dari betisnya. Dari betisnya. Akhirnya Allah yang ada di depan kita ini akan membuka betisnya. Sehingga kita bisa melihat betis Allah, dan pada saat itulah kita semua akan sujud, kaum mukminin akan sujud. Sedangkan orang munafik, ketika mereka mau sujud, tulang belakang mereka itu akan jadi lurus, sehingga ketika mau sujud mereka jatuh lagi. Mereka nggak sanggup buat sujud. Hanya orang Islam yang bisa sujud. Dan seperti itu hadisnya. Wajib diimani nggak hadisnya? Wajib. Jelas nggak hadisnya? Jelas. Mau digimanain lagi itu tafsirnya? Hadisnya kayak gitu. Mau digimanain lagi kita? Hadisnya udah jelas kayak gitu. Kalau ada yang bilang, enggak, Allah enggak punya betis. Terus hadis ini gimana bro penjelasannya? Mau nyari tafsir gimana lagi? Inilah yang akan kita bahas di malam hari ini teman-teman. Yaitu bab di malam hari ini adalah masih bab yang sama, tapi subbabnya adalah 4 sikap kita. 4 sikap yang haram kita lakukan terhadap nama dan sifat Allah. 4 sikap yang haram kita lakukan
ketika membahas nama atau sifat-sifat Allah. Ini yang wajib yang akan kita pelajari di malam hari ini. Dan harap kalian yang mulai kaget-kaget, saya lagi dengerin part 1 dan part 2-nya, oke? Biar gak kaget, ya. Dengerin part 1 dan part 2-nya biar gak kaget. Ya. Oke, teman-teman. Ada 4 sikap yang haram untuk kita, apa tadi judulnya? 4 sikap yang haram kita lakukan kepada Allah, ya. 1. Tahrif. Apa tuh tahrif, A? Yaitu mengubah maknanya. 1. Tahrif, yakni mengubah maknanya. Kalau kalian mau nanti nulis penjelasannya lagi, mungkin bisa di skip sekitar 5 atau 6 baris. Ya, karena nanti setiap poin nanti akan ada penjelasan lagi. Sekarang kita sampaikan dulu 4 poin. Nanti setiap poin kita akan bahas satu persatu. 1 apa, Regan? Tahrif, yaitu mengubah maknanya. 2. Ta'til. Abang nggak ngerti buat kalian yang nggak nyatet gitu. Ini teh materi berat, bro. Oh enggak, maaf, saya terus uzon. Kalian Imam Bukhari. Ya emang udah ada di software otak kalian yang nggak akan lupa selamanya, oke? Ini penting loh, karena kalau kalian bisa salah dalam hal ini, fatalnya luar biasa. 1. Tahrif, yaitu mengubah maknanya. 2. Yang haram kita lakukan terhadap nama dan sifat Allah. Ta'til. Pakai to ya. Pertama pakai ta, kemudian pakai to. Ta'til. Yaitu membuang maknanya. Atau membuang sifatnya sekaligus. Membuang nama atau membuang sifat. Misalnya Allah Ar-Rahman, Allah nggak Ar-Rahman. Wah, itu taktil namanya. Allah Maha Penyayang, Allah nggak Maha Penyayang. Wah, berarti itu taktil tuh. Parah banget ini. 3. Takyif. Yaitu nanyain gimana bentuknya, gimana caranya. 3. Takyif, kalau bahasa Indonesia berarti takyif, takyif gitu ya. Takyif yaitu nanyain gimana caranya, gimana bentuknya. Nah. 4. Tamsil, memperagakannya. Tamsil. Kalau sa itu berarti ts ya. Tamsil, memperagakannya. Coba Fahri yang nggak nyatet 1. Mengubah. Bahasa Arabnya 1 apa? Tahrif. 2. Ta'til. 3 tuh apa tadi? Kan udah lupa lagi, yang datang aja lupa apalagi kalian. 3 apa? Takyif. 4 tamsil. Oke. Iya. Apa enggak? Oke. Kalau ta'til bisa membuang atau menolak ya, menolak mungkin lebih tepat ya. Ya, membuang atau menolak sama aja sih. Nanti implementasinya sama aja kok ya. Oke. Jadi ingat ya, 4 ya. 4 nih. Pertama, tahrif, mengubah maknanya. 2, ta'til, dibuang atau ditolak aja, tolak. Ya. 3, takyif. Gimana sih caranya? 4, tamsil, diperagakan. Nggak ngerti, Gimana sih, kok susah banget ya? Emang ini pembahasannya udah berat. Ini termasuk pembahasan yang udah advance. Makanya ini ada di bab ke-39. Nyampain ini bukan di bab awal. Kebayang nggak kalau Ariza baru ceramah tauhid langsung bilang, ketahuilah Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya betis. Ya tuh dibaledok Arizal ya. Baru ceramah tiba-tiba ngomong kayak gitu. Dilempar batu Arizal. Makanya ada mukaddimahnya. 39 bab ke belakang. Yang satu babnya kadang-kadang 2-3 pertemuan. Ini udah 2 tahunan nih episode kita dalam kitab tauhid. Dalam bab ini juga kita udah ada mukaddimah 2 pekan dulu. Makanya ini bab yang baru, bab yang sama, tapi ini pertemuan ketiga. Kita belum masuk bukunya loh, masih mukaddimah terus.
Makanya sekali lagi bilang buat kalian yang baru datang, ikuti dari episode 39 part 1, 39 part 2. Oke, mari kita bahas teman-teman di sini ya. Oke. Nah, untuk tahrif maksudnya gini ya. Kalau Allah udah nyebut sesuatu tentang dirinya, ya udah maknai apa adanya. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Contoh, wajah. Itu apa? Wajah kan? Kalau Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, akan tetap kekal wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan lagi kemuliaan. Allah berfirman, dirinya memiliki wajah. Ya udah titik, wajah. Jangan dirubah-rubah lagi. Oh, itu bukan wajah Allah. Itu maksudnya kemuliaan Allah. Lah, wajah diterjemahin kemuliaan. Allah berfirman bahwasanya dia memiliki dua tangan dan kedua tangan Allah tuh kanan, kata Nabi SAW dalam hadis Sahih Muslim. Terus ada orang yang bilang enggak, Allah enggak punya dua tangan. Itu maksudnya Allah memiliki kekuasaan. Lah yang jadi pertanyaan, kekuasaan satu apa dua? Kekuasaan Allah mah mutlak satu. Kalau Allah bilang aku punya dua tangan, terus kita bilang enggak, maksudnya dua kekuasaan Allah. Lah, masa Allah punya dua kekuasaan? Kan enggak nyambung, ya enggak? Itu tahrif, enggak boleh. Kalau Allah bilang Allah punya wajah, udah titik, imani Allah punya wajah. Allah bilang Allah punya dua tangan dan dua tangan Allah kanan, titik, tinggal diimani. Jangan dicari-cari makna yang lain. Kalau dicari makna-makna yang lain, itu namanya apa tadi? Tahrif, mengubah maknanya. Coba, kalau tangan jadi kekuasaan, masih lumayan logis nggak? Masih sih ya. Kalau tangan dirubah, oh itu bukan tangan, itu kekuasaan, masih lumayan bisa kita terima di akal ya. Tapi kalau hadis yang tadi, betis. Kira-kira betis Allah mau ditafsirinya apa sok? Udah error itu mah, kita nggak mungkin nggak bisa nyari maknanya lagi. Apakah kita mau berani bilang, oh hadisnya nggak sahih? Bro, sahih Bukhari bro. Mau gimana lagi? Makanya Ama nggak ngerti gitu. Untuk orang-orang yang menolak Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya betis yang ada dalam hadis, mereka menolak. Lah, gimana mereka memahami ayat-ayat ini dan hadis ini? Kita ahlu sunnah simple. Ada ayat Qur'annya, imani. Allah bilang A, imani. Dan apa yang kita imani ini, penjelasan ini bukan dari Arizal. Demi Allah. Arizal cuma menyampaikan, ini penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama terdahulu. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad ibn Hanbal, dan juga yang terkenal Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Itu disampaikan sama ulama terdahulu gitu loh. Itu disampaikan oleh ulama terdahulu. Jangan dirubah-rubah lagi maknanya. Jangan sampai kita melakukan tahrif. Karena kalau kita tahrif yang bingung kita sendiri, asli dah. So, Allah mendatangi mereka dalam rupa yang paling rendah. Gan, coba cari makna alternatifnya. Ya susah. Dan emang gak disuruh, kita mah simple. Mengenal Allah sesuai dengan yang Allah jelaskan ke kita. Ketika Allah bilang tadi, hadis yang tadi disampaikan Nabi SAW, udah imani. Tanpa dirubah-rubah maknanya, tanpa melakukan tahrif. 2, ta'til. Membuang tuh nama Allahnya, dibuang atau ditolak. Dan salah satu statement yang paling berbahaya, yang viral oleh ustadz-ustadz viral adalah apa? Udah deh, gak usah bahas Allah ada di mana. Mau Allah di atas arsy kek atau Allah gak ada di atas arsy kek, itu gak akan menambah iman kita, katanya gitu. Allahu Akbar. Mereka bilang gak akan nambah iman mereka. Coba, sampai-sampai ada di antara mereka yang bilang gak penting bahas Allah ada di mana. Mau nanya, kalau Nabi SAW mengucapkan hadis, itu penting atau enggak? Kalau kira-kira respon kalian gimana kalau Nabi ngomong sesuatu terus kita bilang gak penting hadis itu mah? Itu bisa kufur. Ya gak sih? Nabi ngomong A, terus kita bilang gak penting hadis itu mah. Kita bisa kafir ngomong kayak gitu bro. Kafir kita kalau sampai bilang Nabi gak penting, ucapan Nabi gak penting. Nah lihat, mereka bilang gak penting membahas Allah di mana, gak penting membahas atau nanya Allah ada di mana. Maka AA mau respon mereka dengan pertanyaan seperti ini. Bro, siapa yang pertama kali nanya
Allah ada di mana? Nabi kita SAW, beliau bertanya dalam rangka untuk edukasi, ya, bukan berarti beliau nggak tahu. Nabi kita SAW bertemu dengan seorang sahabat, yang sahabat ini nonjok wanita budaknya, budak wanitanya ditampar atau ditonjok. Kemudian habis itu Nabi kita SAW bertanya kepada budak wanita ini, Aina Allah? Allah ada di mana? Terus sang budak wanita ini bilang, Allah fis sama, Allah ada di atas, yaitu di atas arsy maksudnya. Bukan Allah nempel dengan langit atau nyatu dengan langit, bukan. Tapi Allah di atas langit, yaitu di atas arsy. Kemudian, man ana, siapa aku? Budak ini bilang, engkau adalah Rasulullah. Ya. Maka Nabi kita SAW bersabda, bebaskan dia karena dia adalah wanita mukminah. Dia adalah wanita yang beriman. Bayangin teman-teman, kebayang gak sih Ustadz tadi yang bilang gak penting nanya Allah ada di mana, padahal di depan dia ada hadis di mana Nabi sendiri yang bertanya SAW kepada budak wanita, di mana Allah? Nabi bertanya di mana Allah SAW, dan itu beliau bertanya dalam rangka untuk apa? Ngetes keimanan budak ini. Kemudian Ustadz ini bilang gak penting ngebahas Allah di mana. Aduh, kira-kira itu kurang ajar gak sih kepada Nabi kita SAW? Beradab dong bro. Kalau kalian sering gitu bilang, kau gak beradab kepada Ustadz, kau gak sopan kepada Ustadz, maka kita balikin, kalian gak sopan ke Nabi deh SAW. Masa bilang gak penting ngebahas Allah di mana? Padahal salah satu iman kita yang tertinggi adalah ketika kita mengimani ayat Quran, meyakininya sesuai dengan apa yang Allah firmankan, itu iman naik. Lah kita bilang itu nggak nambah iman. Ya Allah, ngebahas Allah ada di mana itu berarti ngebahas ayat Quran, ngebahas hadis. Lalu kita respon nggak penting. Ini salah satu kesesatan yang paling parah. Mu'attilah, itu mereka yang menolak Allah, menolak sifat Allah. Kebayang aja kalau misalnya Ihsan, Allah tuh maha penyayang. Terus Ihsan bilang, enggak, Allah mah nggak maha penyayang. Kan itu kurang ajar ya. Terus Allah bilang diriku, misalnya diriku di atas arsy. Terus kita bilang, enggak ya Allah, kok nggak ada di atas arsy. Lah, kok berani-beraninya kita ngomong gitu ke Allah gitu loh. Kan ngaco itu teman-teman, ngaco sekali. Dan lucunya, mereka yang menolak Allah di atas arsy, mereka bikin teori yang baru, yaitu Allah ada di mana-mana. Sampai ada salah satu bupati atau wali kota ya. Kalau misalnya wali kota itu apa sih? Kota. Kalau bupati? Kabupaten ya. Itu sampai salah satu bupati yang terkenal itu ngomong kayak gini tentang tukang sampah. Ketahuilah teman-teman, Allah tuh ada di sampah bersama tukang sampah. Cina. Allahu Akbar. Itu sangat gak sopan banget ngomong kayak gitu. Karena mereka meyakini Allah ada di mana-mana, sampai mereka bilang Allah di sampah juga. Berarti mereka berani ngomong Allah ada di toilet, Allah ada di kotoran. Na'udzubillahi min dzalik. Maha suci Allah. Kalau mau sopan ke Allah ya ikuti sopan versi yang diajarkan oleh para ulama. Jangan ngaco. Bilang enggak boleh bilang Allah ada di atas arsy, tapi bilang Allah di mana-mana. Kan itu parah banget. Itu rusak banget teman-teman. Ketiga, tadi apa? Kalau yang pertama apa tadi? Ulang. Satu apa? Tahrif, yaitu ngerubah maknanya. Dua, ta'dil, yaitu dibuang atau ditolak aja. Nolak. Allah ada di mana? Tolak. Allah Maha Penyayang, tolak. Ketiga, takyif, yaitu nanya gimana sih bentuknya? Gimana sih caranya? Contoh nih, Allah punya wajah sebagaimana dalam surah Ar-Rahman. Terus kita nanya wajah Allah gimana sih bentuknya? Matanya dua, ada hidung dan mulutnya nggak? Kalau ada gigi gerahamnya gimana? Wah, ini nggak boleh. Ini berarti nanyain. Takyif, haram, sesat. Atau nanya caranya gimana? Allah kan di hari kiamat nanti akan datang. Nah, datangnya Allah tuh gimana caranya? Kalau tadi di hadis apa? Allah datang dalam rupa yang paling rendah, titik. Gak dijelasin lagi gimana cara datangnya Allah. Apakah terbang, apakah jalan, apakah lari? Ya kita gak usah nanyain kalau emang gak dijelasin. Termasuk salah satu penjelasan yang sering disampaikan oleh Guru Arizal, Ustaz Abu Yahya, ya. Itu Masya Allah, beliau pembahasannya keren banget. Dan beliau pakai analogi, tapi ingat, ini analoginya analogi kufur. Ya, karena beliau lagi membahas dari analogi pakai versi kufur agar kita nggak kayak gitu. Ya, jadi bukan merendahkan Allah.
Yaitu ketika ngebahas dalam hadis di mana Nabi kita SAW menyampaikan kan Allah ada di atas ya, di atas arsy dalam ayat Quran juga. Tapi dalam hadis yang sahih setiap sepertiga malam terakhir menjelang subuh Allah turun ke langit pertama, langit dunia. Nah kita nanya gimana caranya Allah turun ke langit dunia padahal Allah ada di atas arsy. Arsy kan di atas langit ketujuh, sedangkan langit ke-1 itu ada di bawah langit ketujuh. Gimana caranya? Nah kita nggak boleh, apalagi sampai membayangkan Allah tuh kayak, nauzubillah, ingat ini analogi yang kufur ya. A menyampaikan ini dalam rangka mengingatkan kekufuran ini. Yaitu menyamakan Allah dengan Naruto misalnya. Kalau Naruto bisa nggak ada di lantai 7 dan di lantai 1 pada waktu yang sama? Ya bisa aja pakai jurus Kagebunshi no Jutsu. Akhirnya kita samakan Allah tuh kayak gitu. Satu Allah di atas arsy, satu Allahnya di langit pertama. Tapi yang jadi pertanyaan lagi, kan langit pertama itu setiap sepertiga malam terakhir itu kan beda-beda. Iya nggak sih? Allah turun ke langit pertama setiap sepertiga malam terakhir, tapi kan sepertiga malam terakhir itu beda-beda. Di sini mungkin jam 3 subuh, tapi di Eropa jam berapa? Cek gue sendiri pakai itu jam Google-nya. Kan beda waktunya. Apakah atau nanti di kutub utara, kutub selatan yang nggak ada malam, nggak ada siangnya, atau siangnya 6 bulan, malamnya 6 bulan. Kalian maaf ralat kalau salah. Itu gimana? Berarti Allah nggak turun-turun dong di sana. Nah makanya kita nggak usah nanyain gimana cara Allah turunnya. Allah mah turunnya bukan cara kita. Kalau Arizal di lantai 7 nggak bisa dalam waktu yang sama Arizal di lantai 1. Yang bisa di lantai 7 loncat ke lantai 1. Itu pun udah nggak ada nyawa gitu teman-teman, mati. Tapi Allah di atas arsy, turunnya Allah ke langit dunia tidak membuat Allah jadi nggak ada di atas arsy. Karena Allah itu tidak terikat teman-teman dengan makhluknya. Sehingga Allah bebas melakukan apa yang Allah inginkan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Beres. Makanya enak banget loh kalau kita beriman sesuai dengan penjelasan para ulama. Itu kita mengimani hadis-hadis ini tuh simple. Allah di atas arsy, oke, aku mengimani. Allah turun ke langit dunia, oke, aku imani. Allah di hari kiamat datang, kita imani. Padahal kalau kita mikir ya, alam semesta ciptaan siapa? Lebih besar alam semesta atau lebih besar Allah? Lebih besar padang mahsyar atau Allah? Gimana caranya Allah ngedatengin tempat yang lebih kecil daripada dirinya? Iya gak sih? Kalau pakai logika mah pasti gitu. Makanya siapa yang nyuruh mengimani pakai logika begituan? Siapa gitu? Makanya ketika kita ngebahas hadis-hadis ini simple. Asal kita paham 4 poin ini. Yang terakhir teman-teman, yaitu tamtsil, yaitu memperagakan. Jadi kita jangan memperagakan Allah. Jangan misalnya kita lagi ngomong sesuatu tentang Allah lalu kita peragakan dengan peragaan yang menyatakan bahwasanya Allah tuh kayak gini banget. Adapun kalau kalian ngedengar hadis di mana Nabi SAW ketika berbicara Allah maha mendengar, lagi maha melihat sambil beliau menunjuk kepada telinga dan mata beliau. Terus Nabi juga SAW ketika menyampaikan ayat di surah Az-Zumar, was-samawati matwiyatun biyaminih, hari kiamat langit tuh digulung di tangan kanannya. Itu pas lagi ngebacain ayat itu, was-samawati matwiyatun biyaminih, di hari kiamat langit tuh digulung, digenggam di tangan kanan Allah. Itu Nabi SAW sambil megang apa, mimbar. Itu sambil mimbar tuh bergoyang teman-teman. Beliau membaca ayat tersebut sambil beliau memegang mimbar sampai goyang itu mimbar. Di hari kiamat langit digenggam dengan tangan kanan Allah sambil beliau menggenggam mimbar sampai goyang. Itu bukan berarti Nabi kita SAW lagi memperagakan Allah, bukan. Maksudnya Nabi kita itu SAW ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah menggenggam sebagaimana genggaman yang kita pahami. Yaitu beneran genggam, bukan dengan makna yang lain. Allah benar-benar menggenggam, tapi ingat, menggenggamnya Allah beda dengan menggenggamnya versi manusia. Allah melihat. Kita mengimani Allah maha melihat, tapi melihatnya Allah beda dengan melihatnya versi kita. Karena ada tipe-tipe orang yang bilang, oh maksud Allah genggam tuh bukan genggam kayak yang kita pahami. Ya kita katakan, genggam ya genggam. Tapi cara genggamnya, kita nggak bisa ngebayangin. Allah mah beda dengan manusia. Genggam ya kita mengimani Allah menggenggam langit dengan tangan kanannya. Tapi cara genggamnya Allah ya nggak ada yang tahu.
Jadi sekali lagi, ketika Nabi SAW mengucapkan Allah maha mendengar lagi maha melihat, sambil beliau menunjuk kepada telinga dan mata beliau, beliau bukan bermaksud menyamakan pendengaran Allah dengan pendengaran beliau. Beliau hanya menyampaikan bahwasanya Allah tuh mendengar, beneran Allah punya sifat pendengaran, tapi pendengaran Allah tentunya berbeda dengan pendengaran makhluknya. Begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Itu sepertinya materi udah saya sampaikan semuanya untuk malam hari ini. Dan mau nanya ke kalian, siapa yang raise hand ya, baik yang sekarang ataupun yang di Zoom, siapa yang baru pertama kali dapat ilmu tentang Allah yang detail seperti ini? Coba acungkan tangan. Jujur. Gak apa-apa. Di sini? Oke. Siapa yang baru pertama kali? Nah, kalau anak grup ngacung berarti kalian yang dulu nggak ngedengerin. Ini kan udah diulang 3 kali sebenarnya. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya berarti kalian yang ngacung ini kalian baru hadir atau mungkin lupa ya. Ya syukurlah kalau kalian lupa, berarti ini diingetin. Teman-teman, dengan kalian pelajari yang tadi, kalian selamat dari banyak aliran sesat. Itu sebuah kebaikan nggak? Kebaikan. Mana yang lebih besar dosanya? Zina atau sesat? Dengan keyakinan seperti orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya, mana yang lebih besar dosanya? Antara zina atau orang-orang yang ikut aliran sesat tentang nama-nama Allah, yang ikut aliran sesat. Bayangin teman-teman, kalian diselamatin sama teman kalian dari zina, kalian akan syukur kepada teman kalian tersebut. Lalu kalian diselamatin oleh Allah dari ikut ke pemahaman sesat, dan kalian memahami tentang Allah dengan pemahaman yang benar. Bukankah ini nikmat yang besar dari Allah? Nggak nyuruh kalian apresiasi Ariza loh, bukan. Kalian terima kasih ke Ariza itu mah yang terakhir. Yang ingin saya tekankan di sini adalah syukurlah pada Allah yang menyelamatkan kita dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, sehingga kita bisa memahami tentang diri Allah dengan pemahaman yang benar. Bukankah itu nikmat yang besar dari Allah, teman-teman? Yang kadang kita kurang apresiasi. Kita nggak nyadar gitu. Oh iya, aku sudah pelajari ini. Oke, aku jadi paham. Bukan itu doang yang inginkan dari kalian. Kalian paham dan kalian juga apresiasi, syukur atas nikmat hidayah dari Allah ke kalian. Syukurlah kepada Allah karena kalian nggak ikut-ikutan ngomong Allah tuh mak comblang, Allah tuh maha romantis. Karena kalau kalian ikut-ikutan, kalian terjatuh ke dosa yang sangat besar. Lalu Allah selamatkan kalian. Tidaklah kalian bersyukur kepada Allah, teman-teman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kalian yang mana lagi yang kalian dustakan? Maka ketika kita pelajari ini beneran, teman-teman, mempelajari ini tuh bukan sekedar teori. Oh gitu ya, oh gitu. Berarti kalau lagi ngebahas tentang nama Allah yang ini, kita nggak boleh nanyain, nggak boleh rubah maknanya, nggak boleh menolak, nggak boleh menyerupakan. Oke, itu benar. Itulah yang kita bahas dari tadi. Tapi poin selanjutnya yang harus kalian pahami adalah syukur ke Allahnya mana yang telah membuat kalian untuk paham dengan pemahaman yang benar. Mana syukur kita? Alhamdulillah ya Allah, aku selamat dari pemahaman orang-orang yang bilang Allah ada di sampah, Allah ada di mana-mana. Sampai ada yang bilang Allah tuh menyatu dengan tubuhku. Kan banyak yang kayak gitu. Dan kita selamat gitu loh. Siapa yang ngasih hidayah kalau bukan Allah? Maka pahami baik-baik, teman-teman, berterima kasihlah kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Segala puji bagi Allah yang telah membimbingku untuk paham dengan ini, ya Allah. Nanti di hari kiamat insya Allah ya, dengan kita paham ini, coba tadi Allah nanya ke kita kan di hari kiamat ya, dari mana kalian kenal dengan Tuhan kalian? Kita jawab apa? Dari mana? Dari betisnya. Kalau kita nggak paham dengan pemahaman yang benar, nanti kita di hari kiamat ketika ditanya oleh Allah, jawabnya gimana? Dari mana kalian kenal dengan Tuhan kalian? Apakah kita akan bilang dari betisnya? Ya enggak lah, wong kita di dunia bilang Allah nggak punya betis, ya enggak sih? Nyadar gak kalian, dengan kita paham ini dengan benar, di hari kiamat itu akan jadi permudah untuk diri kita. Saat Allah nanya, kalian kenal Allah dari mananya? Kita jawab, ya Allah, di hadis dari betisnya. Akhirnya Allah membuka betisnya. Dan kita ngelihat langsung, di situ kita sujud gitu, teman-teman. Terus kita jadi bisa menyeberangi as-sirat. Ya Allah, itu nikmat banget, teman-teman. Terus orang-orang yang bilang Allah gak punya wajah, padahal Allah berfirman Allah punya wajah. Di surah Ar-Rahman yang kita baca itu salah satu surah favorit kan.
Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nikmatnya melihat wajah Allah di hari kiamat, kata Nabi SAW, itu melebihi nikmat surga. Di surat Yunus, di surat At-Taubah, wa ridwanum minallahi akbar, di surat Qaf, waladaina mazid, melihat wajah Allah itu adalah nikmat tambahan di surga, dan itu nikmatnya lebih besar daripada surga itu sendiri. Orang-orang yang gak beriman Allah punya wajah, gimana bisa melihat wajah Allah di hari kiamat dong? Makanya kalau lagi belajar tentang sifat, nama dan sifat, jangan cuman kita meres otak. Wah, aku harus gini. Oh, gini. Oh, aliran sesat itu tuh kayak gitu. Aliran sesat yang ini gini. Oke, itu bagus. Tapi yang pingin dari segi tazkiyatun nafsnya adalah syukuri nikmat hidayah Allah yang telah menyelamatkan kita. Ya Allah teman-teman, perjalanan ya. Perjalanan untuk paham tentang ini itu luar biasa. Dari pas awal hijrah di Australia, tiba-tiba ngebaca kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin yang sering dipakai oleh jemaah tabligh. Jemaah tabligh. Jadi jemaah tabligh yang di Australia mah bacanya kitab Riyadhus Shalihin, bukan kitab Fadail Amal. Pas buka kitab Riyadhus Shalihin, pas ngebahas tentang nama-nama Allah tuh. Nama-nama dan sifat Allah, tentang Allah punya betis, Allah punya wajah. Terus ada footnote. Footnote. Apa footnote teh? Catatan kaki kan ya? Catatan kakinya tuh nyampein, this is the name and attributes of Allah. We believe in it and we don't ask about it. Jadi ini adalah nama dan sifat Allah yang kita wajib mengimaninya, dan kita nggak perlu mempertanyakan bagaimana Allah berjalan, bagaimana wajah Allah, bagaimana bentuk kaki Allah, itu nggak boleh ditanyakan. Oh gitu ya. Kemudian pulang ke Indonesia, belajar sama salah satu guru Arizal, dan guru Arizal ngajarin yang sama persis. Akhirnya paham ini. Alhamdulillah. Lalu tiba-tiba guru Arizal berubah pemahamannya. Jadi gak percaya dengan apa yang dia dulu ajarkan ke Arizal. Sedangkan Arizal masih memegangnya sesuai dengan yang dipahami oleh ulama yang 4 mazhab dan juga Ibnu Katsir. Yang jelas itu keautentikannya udah gak diragukan lagi. Di situ Arizal bersyukur, ya Allah, alhamdulillah masih bisa mengimani ini dengan benar. Hidayah Allah teman-teman. Baik, itu aja dari Arizal. Semoga materi malam hari ini di luar dari pembahasan tentang yang tadi yang kita agak meres otak, yaitu tahrif, ta'til, tamtsil, takif, tamtsil, di luar itu kita jadi lebih bersyukur kepada Allah atas hidayah ini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kalian paham. Dan ini ada satu Mbah Maimun. Mbah Maimun tuh salah satu ustadz atau ulama di Indonesia yang sangat disegani ya oleh banyak ormas, terutama oleh Nahdlatul Ulama. Arizal dulu mengira Mbah Maimun itu ya sebagai ulama yang sangat dihormati oleh NU tidak meyakini kalau Allah di atas arsy. Tapi kaget tadi nemu videonya Mbah Maimun ya dengan beberapa mungkin catatan tentang beberapa pemahaman beliau dalam hal-hal yang lain ya. Tapi dalam pembahasan Allah di atas arsy, ternyata beliau mengimani Allah di atas arsy tanpa kita mempertanyakan bagaimana caranya. Silakan Dava, bisa di-show videonya. Ini ada videonya ya. Pakai bahasa Jawa, maaf ya. Udah terlihat? Udah kelihatan. Silakan, suaranya mana? Istiwaan ya'liqu bihi sifatun ning Allah. Lah wajib kowe pasrah iman nek Allah istiwa. Istiwae piye engko? Mane cara kuno al iman wajib. Kowe iman Allah ning istiwa ning aras wajib. Al iman wajib. Wal kaifiyatu majhulatun. Piye carane istiwa mbok karo? Istiwa lungo ngene gak iso. Ya istiwa sing ning Allah. Yaliku bi. Istiwaan yaliku bi. Jadi iman wajib. Insyaallah istiwa iya. Carane piye mbok? Ya. Jadi wala al iman wajib. Wal kaifiyatu majhul wal makna maklumat, maknane maklum istiwa. Wasu'alu an dzalika bid'ah. Kowe takok piye istiwa Allah bid'ah. Mergo ora ana sahabat takok. Deh. Oke, siap.
Udah nggak jelasin insyaallah. Buat kalian yang nggak bisa bahasa Jawa dan Ariza juga nggak bisa ya. Cuman Ariza udah ngerti kok ini konteksnya atau ada terjemahannya. Jadi gini, ya intinya beriman Allah istawa di atas arsy, bersemayam di atas arsy itu wajib. Bagaimana caranya? Ya nggak tahu, kata beliau ya. Adapun makna istiwa sudah kita pahami, istiwa itu ya bersemayam gitu ya. Bersemayam sebagian ulama menafsirkan dengan duduk, tapi ingat, duduk, istawa, bersemayam itu tetap sesuai dengan keagungan Allah. Nggak tahu kita caranya gimana, mengimaninya wajib. Cara Allah istiwa kita nggak ada yang tahu, karena Allah mah yang tahu tentang Allah hanya dirinya saja. Adapun makna istiwa kita sudah ngerti, bersemayam gitu lah. Ya, dan bertanya cara istiwanya Allah adalah bid'ah, kata beliau. Ini Mbah Maimun yang ngomong. Bertanya tentang bagaimana cara Allah bersemayam, bagaimana cara Allah duduk, bagaimana Allah beristiwa di atas arsy, itu pertanyaan yang bid'ah, kata beliau. Karena nggak ada satupun sahabat Nabi SAW yang bertanya tentang hal tersebut. Masya Allah. Lihat teman-teman, ini Mbah Maimun loh. Sangat, kalau kalian baca itu websitenya NU itu, wah sangat dihargai banget tuh Mbah Maimun oleh NU. Ternyata Mbah Maimun mengimani Allah di atas arsy. Ya. Jadi mau nanya aja gitu, orang-orang yang nyebut kita Wahabi, berani nggak nyebut Mbah Maimun Wahabi gitu loh. Kayaknya nggak ada yang berani deh. Ya, beliau sangat dihormati ya, walaupun dengan beberapa catatan tentang beberapa pendapat beliau yang mungkin nggak kita nggak serg sama kita mungkin dalam beberapa hal. Tapi dalam istawa di atas arsy ternyata beliau mengimani, dan nggak ada yang nyebut beliau Wahabi kan. Ya, jadi ya sekali lagi syukurlah kepada Allah teman-teman. Mohon maaf udah jam 10 tapi kita harus buka sesi tanya jawabnya maksimal tapi 10 menit doang. Silakan diutamakan yang tentang materi ya. Di luar materi kalian bisa nanya lewat WhatsApp. Screenshot aja kalau kalian ikut kajian ini dan tanya di WhatsApp. Oke? Oke, yang mau nanya langsung silakan. Ada di rumah? Oke, baik. Kalau gitu yang ada di ini ya. Takwil itu apa? Takwil itu artinya menafsirkan. Ya, menafsirkan. Tapi tafsirin bisa tafsir yang benar, bisa tafsir yang salah. Nanti insya Allah kita bakalan bahas. Ya. Oh ya, mengenai oke. Ya, ini dia teman-teman ya. Ada satu hadis. Astagfirullah tadi apa yang bilang? Oh ya, ada satu hadis di mana Nabi kita SAW bersabda bahwasanya kalau hambaku udah dekat dengan diriku, maka aku, kata Allah, akan menjadi tangannya, aku akan menjadi matanya, aku akan menjadi pendengarannya. Ya, hadisnya jelas atau enggak? Kadang bingung. Soalnya di sini kan secara teks hadis mah jelas. Allah berfirman, kalau hambaku udah dekat dengan diriku, aku akan mencintainya. Kalau aku udah mencintainya, kata Allah, aku akan menjadi matanya, aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi kakinya. Ini kan secara teks jelas ya. Tapi dalam hal ini nanti ada pembahasan yang mungkin akan dibahas pekan depan, yaitu dalil-dalil yang mutasyabihat harus dibawakan kepada dalil-dalil muhkamat. Maaf ini agak tinggi ya. Tapi kalian harus tahu bahwasanya nama-nama dan sifat Allah itu masuknya ke muhkamat, bukan mutasyabihat. Kaifiatnya mutasyabihat, caranya mutasyabihat, tapi teksnya itu muhkamat. Waduh, udah panas otakku. Ya nggak apa-apa, ini kan sekedar spoiler doang. Intinya jangan bilang ayat-ayat tentang wajah Allah, tangan Allah, kaki Allah itu ayatnya nggak jelas, mutasyabihat. Salah. Itu ayatnya jelas, yaitu ayat apa? Muhkamat. Dan dalil-dalil yang mutasyabihat harus dibawa kepada makna yang muhkamat. Itu teorinya yang mungkin nanti kita akan bahasnya di pekan-pekan depan insya Allah. Baik, di sini ada pertanyaan dari Bayu. Kalau bedanya ilah sama Rob itu apa? Kalau Rob itu artinya pemelihara, pencipta, pengatur. Kalau ilah itu yang disembah. Makanya Nabi kita SAW berkata, celaka hamba dinar, dirham. Karena dinar dan dirham bisa jadi ilah, bisa jadi sesembahan. Tapi nggak ada satupun manusia di dunia yang mengatakan kalau dinar, dirham adalah Rob. Dinar adalah pencipta langit dan bumi, dirham adalah pencipta langit dan bumi. Nggak akan kita bisa ngomong gitu, karena Rob itu artinya pencipta, pengatur, pemelihara alam semesta. Adapun ilah itu sesuatu yang disembah, karena itu istri bisa jadi ilah ketika kita
udah memposisikan istri dengan cinta yang setara dengan kecintaan kita kepada Allah. Itu jadi ilah tuh istri, jadi Tuhan. Tapi kita nggak mungkin bilang istri kita menciptakan langit dan bumi, kan nggak mungkin, karena bukan Rob. Nah gitu ya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Silakan. Raffi mau nanya? Enggak? Ada yang mau nanya kan? Iya, silakan Daniel. Bismillah. Ya. Izin bertanya. Baik. Apakah dalam asma wa sifat ini ada beberapa asma Allah yang wajib kita ketahui seperti dalam akidah saudara kita yang ada 50, ada 20 gitu kita. Oke. Jadi gini ya teman-teman. Al-Quran, ayat Quran yang wajib kita baca hanya surat Al-Fatihah doang. Artinya kalau seumur hidup kita cuma baca Al-Fatihah doang, yaitu dalam sholat, dan kita mati belum baca ayat Quran yang lain, maka itu kita tetap sah. Artinya kita tetap bisa masuk surga. Yang penting, kalau kita dapat perintah Allah atau larangan Allah yang kita dengar dari ceramah Ustadz, misalnya Ustadz bilang ini wajib, ini haram, ya tinggal diamalin, tinggal dijauhi dosa-dosanya. Adapun membaca seluruh isi Quran hukumnya nggak wajib, tapi mengamalkan isi Quran wajib. Nah, ketika kita ngebahas apakah ada nama-nama Allah yang wajib kita imani, gini, kita tidak dibebani oleh Allah untuk mempelajari semua nama dan sifat Allah. Tapi yang penting ketika kita dengar ada ayat Quran yang berbicara Allah tuh gini, Allah tuh gitu, wajib kita mengimaninya. Karena itulah kenapa pendekatan dakwah kita kepada kaum seberang yang mereka bilang Allah nggak ada di atas arsy, Allah nggak punya tangan, Allah nggak punya kaki, itu pendekatannya jangan dengan frontal. Karena gini, beda antara nggak tahu Allah di atas arsy dengan menolak Allah di atas arsy. Kalau nggak tahu Allah di atas arsy, karena emang dia yang saya tahu secara nalurinya Allah tuh ya Allah maha tinggi, Allah maha besar, Allah Tuhan kita yang kita sembah, dan kalau aku doa juga aku ngelihatnya ke atas. Nah kayak gitu kan secara naluri manusia. Cuman secara detailnya Allah tuh di atas arsy, mungkin orang-orang awam nggak tahu arsy itu apa. Yang tahu secara naluri Allah tuh ada di mana? Di atas gitu lah. Tuhan di atas, karena atas tuh mulia. Nggak ada tuh orang yang doa terus ngeliat ke bawah, kalau sujud ke bawah, tapi kan tetap hati kitanya bergantungnya ke atas. Cuman nggak ada yang doanya tuh misalnya ya Allah kayak gini, nggak ada kan, pasti kan kayak gini. Karena kita secara naluri Allah tuh di atas, Tuhan kita di atas. Tapi orang awam kan nggak tahu apa itu arsy dan sebagainya. Maka beda antara orang yang nggak tahu sifat Allah dengan menolak sifat Allah. Maka untuk mereka yang berpotensi nolak dakwah ini, pendekatan ke merekanya pelan-pelan. Jangan langsung kita baru ngobrol tiba-tiba kita bisa kita langsung ngomong Allah tuh di atas arsy, Allah itu kayak gini gitu, langsung yang blak-blakan, Allah tuh punya betis, Allah tuh punya tumit misalnya. Wah, itu nanti mereka akan kaget. Berbicaralah kepada manusia dengan hal yang bisa mereka pahami. Maukah engkau kalau misalnya Allah dan Rasulnya didustakan? Itu kan kata Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau bicara dengan manusia tuh ada skillnya, ada teorinya, ada pendekatan yang gampangnya gitu. Nah ini ada tambahan dari Cardia. Jadi Allah maha tinggi, itu fitrah manusia tuh semuanya gitu. Tapi Allah di atas arsy, kita nggak bisa tahu kecuali lewat dalil, ya nggak sih? Coba kalian sebelum baca Quran tentang Allah di atas arsy, kalian nggak akan tahu apa itu arsy. Nah kita baru tahu ketika ada dalilnya. Nah orang yang belum pernah baca bahwasanya Allah di atas arsy, ya mereka nggak akan dosa gitu. Yang penting ketika disampaikan mereka nerima, itu aja. Nah untuk membuat mereka nerima tentunya ada stepnya. Sering ditanyakan anak-anak dengan pertanyaan misalnya Allah itu gimana bentuknya, punya tangan nggak, tahu nggak, punya tangan nggak, Allah itu laki-laki atau perempuan, gimana jawabnya? Nah untuk anak-anak yang seperti ini ya, sampaikan ke mereka ayat kursi dengan terjemahannya, dengan disampaikan dengan bahasa yang mudah. Kemudian sampaikan ke mereka surat Al-Ikhlas dengan bahasa yang mudah. Kemudian setelah udah disampaikan, nanti pelan-pelan disampaikan ya, bahwasanya coba deh kalau misalnya Allah, andai Allah punya ibu, berarti ibunya Allah harus punya ibu lagi dong, harus punya ibu lagi dong, berarti Tuhan kita bukan Allah. Nah makanya Allah itu satu-satunya yang kita sembah,
yang nggak mungkin ada ibu bapaknya, karena kalau ada ibu bapaknya berarti Allah bukan Tuhan. Nah, sampaikan gitu aja, walaupun mereka nggak paham, yang penting didoktrin dulu aja. Ini doktrin boleh karena doktrinnya doktrin yang benar tentunya. Ya, sampaikan seperti itu. Ini ada tambahan juga dari salah satu ikhwan. Sebagian ulama menyebutkan makna Rob apabila disebutkan sendirian maka maknanya mengandung makna ilah. Ya, itu juga ya, ada tambahan. Ya, jadi satu pertanyaan lagi terakhir ada? Nggak ada? Nggak ada. Ini bab yang beratnya kalian paham atau nggak ngerti ini teh? Jadi nggak ada yang nanya. Kalau ada orang yang namanya Robi gimana? Kalau Ustadz Abu Yahya Badrussalam tuh bilang Robi'a itu artinya air. Nah, kalau udah terlanjur namanya Robi, ya Robi kan Robi juga kan bisa tuan ya, bukan Tuhan, tapi bisa juga tuan gitu. Master, my master. Robi paling jadi Robi, tapi nggak tahu ya apakah haram atau enggak. Makanya kalau manggil Robi kan Obi ya biar Obi sering pakainya Obi doang, nggak jadi Robi. Oke, itu aja teman-teman, terima kasih. Oh ya, ini pertanyaan terakhir sebagai penutup ya. Di surga nanti apakah kita akan merasa bosan, dan apakah Allah akan menguji kita lagi kelak ketika sudah mendapatkan apapun di surga, atau menyelapkan kita melenyapkan marahnya menyelapkan nyelap atau nyelip kumaha sih melenyapkan. Ini teman-teman, besok ada kajian pagi ya insya Allah. Nah, bosan itu terjadi ketika monoton sama. Kalian kalau lagi main game, apa yang bikin kalian makin addicted sih? Karena karakternya bisa level up, ya nggak sih? Dan ketika level up, musuhnya jadi kadang musuhnya lebih keren lagi, sehingga level up itu bisa ngancurin mereka dengan lebih mudah. Tapi challengingnya tuh lebih naik lagi, iya nggak sih gitu kan? Dan ketika kalian udah ada di posisi dimana udah master banget, nggak ada yang ngalahin kalian, apa yang terjadi? Bosen, ganti game yang lain. Setuju nggak? Ini bukan ngebahas haram-haramnya game ya. Cuman kalau kalian udah ada di posisi dimana gamenya udah nggak bisa upgrade lagi, udah nggak ada challenge yang lebih hard lagi, udah bosen, ganti game yang lain. Kenapa di surga nggak mungkin bosen? Karena nikmatnya makin hari makin nambah. Dalam satu hadis teman-teman, Nabi kita SAW menyampaikan kalau seorang penghuni surga itu lagi ngelihat ke satu arah, kemudian ngelihat ke arah yang lain, itu bertambah kegantengannya 70 kali lipat. Kalian mungkin di surga goyang-goyang wajah aja gitu ya, biar dikaliin 70. Bayangin, kita lagi menghadap gini kita. Kan biasa kalau di film-film yang orang ganteng gitu atau yang cantik gitu, sereng gitu loh, semua bintang-bintang gitu ya. Bisa ngebayangin lah gimana ya itu kalau di dunianya. Nah, di surga tuh gitu teman-teman, tentunya dengan yang jauh lebih keren ya. Yaitu ketika kita ngelihat ke satu arah, lalu kita ngelihat ke arah yang awal lagi atau ngelihat ke arah yang lain, itu bertambah kegantengannya 70 kali lipat, karena akan ada debu dari utara surga yang membawa debu-debu surga. Akan ada angin dari utara surga yang membawa debu-debu surga. Jadi nikmat di surga tuh nggak akan sama, tapi makin naik. Gimana mau bosen? Nggak bisa bosen. Emang bisa unlimited? Bisa, pulsa aja ada unlimited gitu ya, angka aja ada unlimited, apalagi di surga gitu loh. Di dunia aja ada yang nggak ada batasnya, itu apa? Angka kan, angka nggak ada batasnya ya, dari sisi matematik yang nggak ada batasnya. Apalagi di surga jauh lebih mudah bagi Allah untuk membuat semuanya unlimited dan terus menerus. Oke, itu aja teman-teman, terima kasih ya atas kesabaran kalian untuk belajar, semoga bisa selalu istiqomah. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau saja. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.